Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam ini untuk melaksanakan book pre-launch 12 Desember 2020. Insya Allah ada kurang lebih 21 buku yang akan pre-launch malam ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai acara, kita berdoa semoga buku-buku nantinya dipermudah dan bisa bermanfaat buat diri sendiri dan buat lingkungan sekitar. Berdoa dimulai. Langsung saja untuk yang pertama kita mendengarkan sepatah kata dulu nih perwakilan dari Hafasa kepada Coach Fatwa. Silakan Coach. Oke, saya izin buka masker karena udah sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih jempol dong kalau suara saya kedengaran. Semua kasih jempol. 1, 2, 3. Kalau kameranya nggak dibuka boleh pakai reaction. Thank you Pak Saroni. Thank you Bu Nurjaya. Yang pakai emoticon nggak ada ya? Ya, saya memastikan aja suaranya kedengaran ya, karena kita kalau virtual nih minimal mata dan telinga ini harus kita optimalkan ya, supaya ilmu-ilmunya nanti tidak ada yang kelewat gitu. Nah, alhamdulillah puji syukur ya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bertemu lagi dalam Zoom yang keberapa ya kita nih ya? Yang ketiga ya. Yang ketiga kalau nggak salah. Nah, dan hari ini hari yang sangat spesial dan selalu ada di Hafasa Academy, yaitu tanggal cantik yang kita gunakan untuk pre-launching ya, 12-12-12. Nah, apa yang akan kita lakukan malam ini? Nah, saatnya teman-teman nih mulai latihan ya, bagaimana mempromosikan buku, cover bukunya. Dan tentunya nanti sharing ya, karena sudah diposting di media sosial masing-masing, nanti kita akan kasih kesempatan 3 menit untuk ya menjelaskan secara singkat isi bukunya itu apa, ya dari judulnya, gambarannya kira-kira seperti apa. Terus setelah sharing, setelah posting hari ini di media sosial, boleh nanti sharing juga dampaknya itu seperti apa. Karena tadi sekilas saya lihat di grup ya, sudah ada yang nanya-nanya kapan bukunya jadi, ada yang udah mau beli gitu ya. Nah nanti akan lebih hidup lagi acara ini karena akan dipandu, dimoderatori langsung juga oleh Tehnia dan Coach Hari juga. Itu aja dari saya, sukses untuk bukunya. Ini baru permulaan juga, jangan berhenti di sini. Setelah ini nanti ada ISBN, terus nanti sampai terbit. Seperti itu. Sukses untuk semua yang hadir, mudah-mudahan yang lain juga segera menyusul hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita mendengarkan sepatah kata dari Tehnia. Silakan Teh. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya, ini pertemuan keempat, nggak terasa kita udah 12 hari ikut mentoring menulis dan kita tinggal 9 hari lagi. Kebayang nggak sih 9 hari lagi kalau misalnya hari ini nggak ada pre-launch buku, kayaknya semuanya pada mager. Setuju nggak? Nanti aja deh, masih lama gitu ya. Terus tiba-tiba di tanggal 12-12 yang tadinya di grup nggak pernah komentar, tiba-tiba pada japri saya gitu. Jadi memang sebenarnya di 21 hari ini saya perlu membangkitkan hormon adrenalinnya teman-teman semua, sahabat semua. Kenapa hormon adrenalin ini perlu? Karena kebayang nggak sih waktu kita zamannya kuliah misalnya, kita baru belajar kalau besok ujian. Setuju nggak? Ya, atau kita mau ada sesuatu pasti biasanya tuh kita senengnya yang mepet-mepet gitu. Jadi kalau misalnya waktunya masih lama kayaknya nggak terlalu penting gitu. Jadi makanya memang di mentoring menulis dari batch 1 sampai batch 3 itu
nggak sekedar ide kita kalau menulis gitu ya. Jadi kita ide menulisnya itu startnya justru dari adrenalin yang didesain seperti ini. Jadi didesain secara taktis gitu. Kebetulan saya melakukan ini semua tuh tanpa konfirmasi dari Coach Hari, Coach Fatwa. Jadi saya lakukan sendiri karena saya sendiri menulis cukup banyak ya membantu orang-orang. Saya nggak suka cuma sekedar misalnya bulan ini jadi gitu, tapi nggak jelas apa ya. Jadi saya selalu memang covernya di depan, sharing dengan orang-orang. Jadi kita punya janji ke orang lain sebenarnya lebih kuat dibanding janji ke diri sendiri. Setuju nggak? Kalau janji ke diri sendiri, moodnya tuh banyak banget gitu. Apalagi kalau udah bete, udah kebetulan di hari pertama ada pertanyaan gimana kalau misalnya saya nulis nggak jadi-jadi karena mood. Karena kita moodnya nggak didesain. Kalau kita moodnya didesain dengan hormon adrenalin, itu nggak kayaknya akan cepet deh, akan cepet bukunya jadi. Gitu sih teman-teman. Jadi sebenarnya ini modus saya, modus semuanya dijorokin gitu ya. Dan mungkin kalau orang yang nggak percaya diri atau mungkin merasa kayaknya nih nggak oke banget nih buat saya, nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya melakukan ini berdasarkan pengalaman dan sudah banyak terbukti, termasuk saya sendiri. Saya kalau menulis buku hormon adrenalinnya itu harus ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar ide. Itu aja dari saya, Coach Hari. Selanjutnya mungkin kita bisa dengarkan paparan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, thank you Teh. Langsung saja kita akan membuka sesi pertama untuk 3 menit pertama. Kita langsung ke yang paling jauh dulu nih, ke Coach Nurjaya. Silakan. Umi mau bikin. Sebelum ketiduran di depan laptop. Betul. Siap, Coach. Intinya desainnya Pak Coach Daeng bisa itu, Daeng Akbar diliatin bukunya. Ini ya? Ya, silakan. Ya Coach. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya, Teh Mia? Iya, kedengaran. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah beri kesempatan malam hari ini bisa jumpa dalam rangka di launch buku kita ya. Ya, alhamdulillah saya sudah memberikan covernya yang insya Allah berjudul Ketika Cahaya Cinta Menyapa. Ya, jadi ini dengan subjudul Menuai Makna di Masa Pandemi. Tentunya ada hal yang melatar belakangi sehingga saya memilih judul ini. Jadi seperti di sinopsis yang telah saya uraikan bahwa masa pandemi ini ternyata membawa dampak yang luar biasa, bukan hanya kepada diri saya sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Hampir semua merata gitu. Tetapi ternyata ini betul-betul menyentuh kepada diri saya pribadi sendiri dan keluarga. Di mana sampai pada awal-awalnya, saya merasa ini adalah suatu ujian. Mungkin Allah sedang menegur kita gitu ya. Karena apa? Sampai tempat ibadah ditutup, kemudian itu sholat Jumat pertama pada saat itu ditiadakan, itu perasaan seperti apa ya, kayak gamang gitu ya. Kemudian berlanjut sampai kepada bulan Ramadan kita di rumah, sampai kepada pelaksanaan sholat Idul Fitri, hari raya di rumah saja. Itu sesuatu yang benar-benar pertama kali kita alami. Kemudian sampai kesini agak kesini ternyata saya menemukan sesuatu bahwa ternyata ini adalah sebuah hadiah dari Allah gitu. Walaupun pada akhirnya kami sendiri akhirnya di rumah saya gitu ya. Allah beri hadiah, saya bukan menyebutkan ujian lagi, tetapi hadiah yang berbungkus COVID-19. Di mana suami saya diberikan hadiah ini dengan positif COVID-19. Tetapi alhamdulillah ada maksud Allah di situ. Allah ternyata ingin kami sekeluarga, utamanya saya, kembali kepada Allah gitu ya. Jadi ada perjalanan panjang dari masa Ramadan, kemudian sampai kepada suami saya akhirnya terpapar COVID. Ternyata Allah memberi hidayah bahwa saya harus mencari
tempat saya bergantung, satu-satunya tempat saya bergantung. Dan alhamdulillah itu saya menemukan cahaya itu gitu. Jadi dan ternyata setelah menemukan cahaya itu, Masya Allah, saya tidak menganggap ini lagi, sekali lagi ini ujian, tetapi ini adalah hadiah. Jadi hadiah yang berbuah kehusuan kami, kemudian ketergantungan kami hanya kepada Allah. Intinya di situ sih. Dan ini yang saya ingin bagi, ingin saya share kepada banyak saudara-saudara kita, bahwa selalu ada hikmah di balik apa yang Allah hadirkan. Selalu ada hal baik, sisi baik yang Allah ingin hadirkan di setiap apa yang Allah berikan untuk itu. Mungkin seperti itu dari saya, Teh Mia dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, thank you Coach. Selanjutnya kita melangkah yang ada di depan kamera saya ya, ke Mas Wandi Bro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Wandi Aditya Wiranda yang dikenal sebagai Bro Wow. Ya, ya singkat cerita kenapa saya membeli The Good Life tentang Bro Wow. Saya membuat buku ini tentang biografi perjalanan hidup saya selama ini. Sebenarnya ini sih impian saya selama ini, ingin membuat buku tentang biografi tentang kehidupan saya, biar lebih lengket lagi brandingnya. Nah, jadi saya membuat buku saya ini dari awal perjalanan saya dari kecil hingga saya dewasa. Jadi saya dulu berpikiran setiap manusia pasti memiliki atau ingin mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Tetapi kesuksesan hanyalah mimpi bagi seorang miskin dan seorang anak broken home. Bagi saya, kehidupan yang bahagia hanya ada di dunia dongeng saja. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat berantakan. Dari kecil, saya harus menjalani kerasnya hidup, menerima kenyataan bahwasannya hidup ini nyata. Perkelahian, hinaan, cacian, dan makian seringkali saya dapatkan dari orang sekitar saya. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan menjawab doa-doa saya. Ini mimpi yang dongeng yang saya pikirkan selama ini gak bakal nyata dan sekarang menjadi nyata. Halo? Ya. Ya, kedengeran. Kedengaran ya? Ya. Ini dongeng yang saya impikan selama ini berubah menjadi kenyataan. Saya dapat bersekolah tinggi dan saya sekarang menjadi seorang trainer dari kisah hidup saya selama ini. Dan saya berharap buku yang saya tuliskan ini dapat menginspirasi orang banyak dan kisah hidup saya ini dapat memotivasi kita semua dan berguna untuk kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Wandi. Selanjutnya kita ke Dr. Vivi. Silakan, Coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya saya berhutang jasa nih sama Teh Mia. Saya sebetulnya udah lama banget pengen nulis ya. Cuma nggak ada yang ngejar-ngejar gitu. Nah sekarang karena ada yang ngejar-ngejar, akhirnya jadilah gambar ini ya, cover ini ya. Karena kita belum tahu isinya apa. Nah kalau sinopsisnya sih ya ini kan dari kata-kata hospital leader suite ya. Itu berawal dari saya melakukan coaching ya sama staff gitu. Nah dari situ 25 staff saya coaching selama 2 bulan, 25 kali 2 ya, 50. Dari situ saya dapat insight gitu. Ternyata ini toh masalah mereka gitu ya. Masalah mereka seperti ini. Kemudian kalau kita minta baca buku-buku leadership yang ada, itu sepertinya teori-teori banget gitu. Sehingga
staf kita nggak sempat lagi mau baca-baca buku yang agak-agak berat seperti itu. Akhirnya saya terpikir dari solusi-solusi yang mereka hasilkan saat sesi coaching, kemudian saya tambahkan sedikit-sedikit dari textbook yang ada untuk menyempurnakan solusi-solusi tersebut. Diharapkan sih buku ini bisa membantu para leader, terutama di middle dan lower ya. Mereka tuh sangat memiliki masalah terhadap anak buahnya dan teknis banget. Jadi mudah-mudahan sih buku ini bisa membantu teman-teman yang memiliki masalah ini gitu terutama di rumah sakit. Dan ini saya yakin nggak hanya di rumah sakit saya aja, di rumah sakit lain juga akan terjadi hal yang sama. Semoga manfaatnya akan semakin luas, begitu sih. Terima kasih ya tim Hafasa semuanya. Aduh, desainnya luar biasa banget. Keren. Keren. Mantap. Bahkan sampai ada Prof ya, beliau itu kan staf utusan Presiden RI ya. Beliau sampai kasih testimoni begini. Please judging the book from the cover, coba. Please judging sampai ya. Segitunya. Judging ya. Okay. Iya, sampai judging the book by its cover gitu. Terima kasih ya tim Hafasa ya, Teh Mia, luar biasa Teh Mia. Terima kasih banyak. Oke, ini sudah ada 3 paparan. Yang pertama dari Jayapura, dari Coach Nur terkait ketika cahaya cinta menyapa. Yang kedua dari Mas Wandi, The Good Life Go Wow. Dan yang ketiga dari Dr. Vivi terkait Hospital Leader Suite. Monggo Tehnya, ada komentar atau ada tanggapan? Wajib ditanggapi. Enggak sih, dilanjutin aja gitu, karena ini sebenarnya panggung buat teman-teman semua gitu. Silakan Kosari, karena bukunya juga banyak kan. Teh boleh nggak? Buku saya udah banyak yang order loh Teh. Aku udah bingung nih Teh. Iya. Aku mau nanya dikit ya, Bro Wow sama Teh Nurjaya sama Teh Vivi. Kan sudah posting di media sosial ya. Nah, ya, benar. Coba apa responnya, singkat aja. Apa tanggapan dari media sosial masing-masing? Teh Nurjaya. Ya, siap. Alhamdulillah tadi posting di IG, kemudian di Facebook, kemudian di profil WA. Masya Allah itu luar biasa tanggapan teman-teman. Sudah pada nanyain, bukunya saya dapat di mana, harganya berapa gitu. Jadi sampai bilang, saya ngambil Kak di rumah gitu. Ya Allah, ini bukunya belum ada, mohon doanya untuk penyelesaian. Ternyata respon teman-teman semua itu positif sekali. Mungkin dilihat, ada yang sampai melihat, ya terima kasih covernya itu luar biasa. Mungkin dari situ udah kelihatan mereka sangat tergugah gitu. Jadi intinya responnya positif dan sangat menyambut baik. Jadi semakin termotivasi. Waduh, ini saya harus kejar. Makanya langsung PM Teh Mia untuk melihat daftar isi saya gitu. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Bro Wow. Ya, alhamdulillah Coach. Tadi awalnya saya uploadnya tuh melalui story Instagram saya, dan alhamdulillah teman-teman saya feedbacknya bagus banget, positif banget. Banyak yang bertanya juga, karena saya tadi kan lagi dari Gramedia juga. Jadi teman-teman saya nanya, wah sudah launching di Gramedia ya bukunya ya? Oh belum. Insya Allah doakan aja. Tapi banyak banget yang masukan-masukan yang positif, Coach. Alhamdulillah. Itu aja dari saya, Coach. Ya, Teh Vivi. Ya, baik. Terima kasih Coach Fatwa. Beberapa teman sudah pengen transfer nih, gitu kan, sampai nanya harga. Untung udah nanya sama Teh Mia kemarin, kalau udah tanya harga berapa harganya. Akhirnya saya kasih kisarannya, angkanya. Kemudian langsung minta nomor rekening saya, langsung mau transfer. Saya nggak kasih, karena kan bukunya. Kemudian ada lagi teman-teman saya kan kalau posting di IG kan teman-teman yang di luar negeri udah pada minta itu dikirimin semua bukunya tuh. Kata saya nanti tenang aja pasti akan dikirimin. Oke, terbatasan waktu kita langsung lanjut ya. Untuk selanjutnya kita ke Mas Eko. Mas Eko monitor. Siap. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf baru online lagi nih Teh. Kemarin sempat di rumah sakit 2 hari ya. Jadi sempat ngedrop juga kemarin. Ya, alhamdulillah. Kalau ini apa tentang buku dulu ya? Iya, kalau tentang buku, sebenarnya buku ini ya, cita-cita saya sebelum saya meninggal, saya ingin sekali menghafalkan Al-Quran. Dari dulu semenjak remaja gitu ya, sampai sebelum nikah, sampai dulu saya belajar Al-Quran di Al-Hikmah dan seterusnya ya. Dari dulu pengen banget selesaiin hafalan Al-Quran gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa kendalanya sudah hafal, lupa, dan seterusnya seperti itu. Nah ini kebetulan dari teman-teman komunitas juga, teman-teman penghafal Quran, banyak masukan, banyak saran, ya alhamdulillah. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan tentang kenapa sih kita sulit banget gitu ya ngafal Quran. Apa mungkin karena keinginannya nggak ada gitu, atau karena mungkin kitanya juga nggak mau gitu. Karena kalau di Al-Quran di dalam surat Al-Qamar itu kan dijelaskan kalau memang kita niat banget ngafal, pasti Allah kasih jalan gitu. Nah ini buku ini sebenarnya mengangkat apa sih penyebab utama kita nggak bisa hafal-hafal. Nah ini sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang menghafal Quran gitu. Ya kebanyakan juga menyia-nyiakan waktu sih untuk menghafal Quran gitu ya. Ya insya Allah seperti itu. Terus karena saya baru menyelesaikan covernya kemarin tuh hari Jumat itu saya baru agak fresh ya, berarti baru tadi siang tuh saya nyelesain covernya, tadi ngubungin Mas Akbar, bisa nggak saya ikutan gitu ya di launching gitu, alhamdulillah bisa gitu ya. Terus saya share di WA, baru di WA aja Teh ya ke teman-teman. Ya alhamdulillah responnya sudah banyak yang menanyakan. Ada malah yang mau ngundang langsung gitu ya, nanti kita bedah buku ya langsung gitu ya. Bedah buku, orang bukunya aja belum jadi, saya bilang gitu ya. Ya jadi ya alhamdulillah sudah beberapa teman-teman sih pengen langsung order gitu ya, nanya-nanya gitu ya. Karena mereka juga ya mayoritas kesulitannya sama gitu. Kenapa kita sulit sekali menghafal Quran? Ya alhamdulillah seperti itu. Terus juga terutama dari Ustadz juga banyak dia ngasih wejangan gitu, ngasih tausiah. Ya alhamdulillah gitu ya. Ya alhamdulillah semoga dengan buku ini kita bisa menghadapi kendala-kendala kita dalam menghafal Al-Quran. Gitu Teh. Ya makasih banyak insya Allah. Nanti yang mau beli ini calon-calon pembeli kan Bu Una, Pak Saroni gitu ya Pak Ogi. Kita saling ya support. Iya, insya Allah saling support gitu ya. Tenang aja Pak Eko, tenang. Ya insya Allah. Oke, thank you Mas Eko. Ya, makasih Coach Fatwa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Mbak Puji nih, silakan. Cinta Suci Sang Hawa. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sih berharap dengan bisa terbitnya buku ini, bisul saya yang 3 tahun lalu bisa pecah gitu. Karena sebetulnya hampir 5 tahunan yang lalu dulu saya mengalami gini. Dulu saat saya mau pergi mengalami kalau cari buku, cari referensi di toko-toko buku segala macam itu saya hanya dapat buku yang umum gitu ya, tuntunan secara umum. Tapi kalau spesifik untuk yang wanita itu sangat jarang gitu. Bahkan waktu itu saya nyari tidak ada. Makanya setelah saya pulang, saya ingin mencoba menuliskan pengalaman saya, perjalanan saya dalam beribadah, kemudian supaya bisa menjadi referensi lah harapannya untuk para saudara-saudara muslimah yang sudah ingin berangkat haji gitu. Karena secara prakteknya itu banyak hal yang khusus gitu untuk wanita dibandingkan dengan para jemaah haji yang laki-laki gitu. Nah itu tapi ternyata terendap gitu beberapa tahun. Kemudian karena kemarin dengan ada program ini
sebetulnya saya ingin mengenang putri saya, tetapi setelah melihat ini kelihatannya saya harus memecahkan bisul dulu nih yang sudah bertahun-tahun gitu. Jadi akhirnya insya Allah saya coba review lagi tulisan saya yang sudah mengendap itu, dan dengan bantuan Teh Mia dan tim Al-Fasa, insya Allah ini bisa terbit. Itu aja kali Mas Ari, terima kasih. Oke, thank you Mbak Puji. Kita ke Coach Murni nih. Coach Murni monitor. Silakan. Iya, Coach Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing. Kenapa sih orang tuh harus beli buku saya yang berjudul Pantang Nyerah Sebelum Happy, gitu ya. Jadi sebenarnya ini buku yang benar-benar dari dulu sudah saya itu pemimpi, gitu ya. Saya tuh hidupnya menurut saya setelah saya sampai di titik ini, saya benar-benar hidup sebagai seorang pemimpi. Dari kecil saya itu selalu ngebayangin sebenarnya istilah the power of the dream tuh nggak tahu gitu. Tapi berjalannya waktu, tahu dapat sharing dari yang lain, oh ternyata ada kekuatan mimpi itu ada gitu ya. Jadi sejak 2005 saya itu sudah mulai punya yang namanya dream book atau buku impian. Jadi saya selalu menuliskan 100 mimpi. Mimpi ya, bayangin itu mimpi itu sesuatu yang jauh sekali menurut saya ya, pada saat saya menuliskan itu nggak bakal nih bisa kecapai gitu. Tapi saya mendapatkan sharing dari seseorang waktu itu bahwa tuh jadi itu dream book itu saya mulai dari 2005 hingga sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi yang tadinya cuma mimpi itu tuh satu persatu ternyata bisa tercapai. Nah, di buku ini tuh saya mau sharing tentang hal itu, bahwa mungkin kadang-kadang kita ada di situasi yang enggak kita pingin sama sekali. Ya misalnya sebagai contoh, dulu saya sempat hidup berkecukupan, terus tiba-tiba keluarga bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, habis semua. Nah ketika itu rasanya impian mau sekolah tinggi, segala macam tuh kayaknya udah nggak mungkin gitu. Tapi karena balik lagi ya, saya punya mimpi yang saya mau kejar, dan mimpi itu saya jadikan tujuan hidup gitu. Bahwa saya akan ke situ nanti. Walau alam ya, kekuatan alam, Allah juga pastinya ya, itu jadi mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan itu mengarah kepada mimpi yang kita mau capai. Nah, jadi buku ini berbagi kisah inspirasi sih sebenarnya. Jadi bahwa orang tuh bisa aja menemukan kesulitan, kegagalan, dan lain sebagainya. Terinspirasi juga sama lagunya The Massive ya, jangan menyerah gitu. Kita mesti bersyukur. Nah, dari situ di perjalanan hidup saya tuh saya mengalami ternyata kalau kita punya tujuan hidup, di mana tujuan hidup itu adalah impian-impian kita, insya Allah satu persatu tuh akan kita capai, dan afirmasi diri kita tuh mau nggak mau akan menuju ke titik itu. Nah, jadi berharap bahwa pembaca nantinya ketika membaca buku ini tuh akan mendapatkan sesuatu, bahwa this is not the end of our life gitu. Misalnya nggak bisa kayak sekarang nih pandemi gitu ya. Dulu ya mimpi saya, ini salah satu saya tulis di dream book saya adalah pingin banget punya kantor yang deket sama rumah gitu. Soalnya pulang pergi kantor rumah itu saya 2 jam berangkat, pulang 2 jam, 4 jam di jalan. Jadi itu saya baru mimpi. Tapi dengan adanya pandemi gitu ya, ternyata malah jadi berkah. Saya benar-benar kerja dari rumah gitu. Allah kabulkan tuh mimpi itu ya. Saya coret tuh mimpi, satu mimpi tercapai. Kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi buku ini benar-benar ingin mengajak para pembaca bahwa jangan takut untuk bermimpi, dan Coach Fatwa, Coach Hari, semua, dan teman-teman juga yang saling menginspirasi gitu ya. Terima kasih, pada akhirnya saya berani gitu untuk menuliskan kegetiran hidup yang saya alami. Sebenarnya awalnya tuh ragu banget gitu. Masa sih kesusahan hidup dituliskan gitu ya. Tapi pada akhirnya
berani gitu untuk nulisin itu gitu sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku-buku Keren ini. ya, sudah 6. Kita ke Makasih. Mbak Resi, silakan Mbak. Oke Mas Hari, terima kasih. Oke Mas Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya masih belum bisa berkata-kata ya, karena nggak menyangka saya bisa terjerumus ke lingkungan orang-orang yang luar biasa, dan tak menyangka juga saya akan membuat sebuah buku. Sebenarnya untuk jujur nih, untuk yang untuk membuat sinopsisnya aja saya kemarin masih bingung ya. Kemudian ada masukan dari teman yang sama-sama bergabung di Hafasa batch 3 ini, yang terus memberi saya semangat sehingga bisa menyelesaikan sinopsis ini. Kemudian sebenarnya buku ini lebih mengisahkan perjalanan seseorang dalam menggapai mimpi mereka. Mungkin setiap orang itu, pasti saya yakin setiap orang punya mimpi yang akan mereka raih. Tapi untuk mencapai mimpi itu mereka pasti dihadapkan oleh rintangan, halangan, sehingga untuk mencapai mimpi itu membutuhkan perjalanan, atau ibaratnya nggak gampang loh untuk menggapai mimpi itu. Tapi di dalam buku ini itu nanti akan membuat pembaca, meyakinkan pembaca untuk terus yakin, fokus dengan apa yang mereka impikan, dan yakin di dalam hidup itu pasti ada miracle of life-nya, keajaiban dalam hidup, yang mudah-mudahan mimpi mereka bisa tercapai. Dan sebenarnya saya juga masih bingung nih, nanti isi buku saya ini seperti apa. Yang tergambar sekarang itu jujur cuman ada baru 3 bab nih yang terbayang sama saya sekarang, itu perjalanan hidup saya. Mungkin waktu saya masih muda, waktu saya masih kuliah, kemudian perjalanan hidup suami saya, dan perjalanan orang terdekat saya, dan selebihnya jujur nih, saya belum tahu nih bukunya mau seperti apa. Mungkin nanti saya minta bantuannya Teh Mia dan teman-teman di sini, khususnya teman-teman Hafasa, dan sampai sekarang pun, sampai semalam ya, dibuatkan flyer cover ini, saya sampai tertawa sendiri loh, bisa ya saya untuk membuat buku, apakah saya bisa nih membuat buku. Dan sampai suami saya yakinkan pasti bisa. Dan saya tipenya takutnya nanti di awalnya bersemangat banget nih, udah ada beberapa bab, nanti takutnya udah mulai semangatnya kurang dan buku ini nggak bisa launching gitu kan. Dan untuk publikasi, jujur saya nggak berani untuk publikasi di IG atau di sosmed ya. Saya mungkin tadi ke keluarga, kemudian ke teman-teman dekat, dan alhamdulillah sih masukan mereka luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah tetap jaga semangat saya untuk merampungkan buku ini, dan target 21 hari bisa menciptakan sebuah buku ini. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mbak Resi. Kita ke Mbak Tuti, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis buku ini sebetulnya terinspirasi dari teman seperjuangan saya mengajar ya. 2006 itu saya sudah mengajar di SMP, kemudian pada saat itu saya ngobrol, dia menggagas sekolah terbuka. Kemudian saya iseng-iseng main, saya perhatikan sistemnya bagaimana, anak-anaknya seperti apa. Nah itu saya sangat tersentuh ya, bahwa di sekolah terbuka itu benar-benar anak-anak yang punya keinginan cuma dengan kata semangat gitu ya bisa bersekolah, karena mereka
kebanyakan loper koran, menyemir sepatu, kemudian menjadi asisten rumah tangga, kemudian siangnya itu dengan sudah lelah masih ingin meneruskan perjuangan untuk bisa bersekolah ya. Dari situ saya mengambil itibar bahwa memang hidup ini tidak boleh nyerah dengan keadaan gitu ya. Kalau sekalinya menyerah selesai semuanya. Nah, terinspirasi dari itu saya ceritakan semua tuh anak-anaknya, keadaannya, sekolahnya yang tidak biasa dengan anak-anak yang lain. Kemudian ketika mereka lulus dengan segala keterampilan bisa bertahan hidup gitu sambil nabung, kemudian bisa kuliah. Itu tuh yang benar-benar Masya Allah ada ya anak-anak yang masih di bawah umur tapi perjuangannya yang luar biasa. Jadi saya mengangkat tema ini memang benar-benar ingin bahwa semua anak-anak bangsa ini memang harus mendapatkan pendidikan yang layak karena mereka juga ingin mendapatkan cita-cita yang paling mulia gitu ya. Ingin menjadi anak-anak bangsa yang bisa membangun negara dan bangsa ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Tuti. Selanjutnya kita ke Mbak Purwanita. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih sama Allah melalui pimpinan sekolah gitu ya. Saya diberikan kesempatan untuk ikutan kegiatan ini gitu ya. Karena memang di sekolah lagi hektik-hektiknya. Saat ini lagi rapotan gitu ya, jadi sempat mikir bisa nggak ya gitu kan, lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, ini diikutin dengan hati happy aja gitu. Ya, mohon izin Teh Mia dan coach semuanya, saya ingin menyampaikan sinopsis dari buku saya gitu ya. Buku saya ini judulnya Pelangi Sang Pemilik Cinta. Ini saya terinspirasi dari dulu saya waktu di kampus kami punya sebuah komunitas gitu ya. Kami punya istilahnya mungkin kalau zaman sekarang geng gitulah ya, geng anak-anak kampus gitu. Kita beri nama Pelangi gitu. Nama kita Pelangi gitu. Pokoknya mau kayak gimana keadaannya ya udah gitu. Kita buat happy aja gitu kan. Walaupun lagi kekurangan duit zaman kemahasiswaan tuh lagi ikut kegiatan kurang 150 juta nih gitu kan. Ya udah happy aja gitu. Karena kita pelangi gitu yang membuat happy orang sekitar gitu kan. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya menikah, saya orang pertama di geng itu yang menikah. Saya diberikan buku sama teman saya, judulnya pun Pelangi gitu ya. Dan buku itu menceritakan tentang saya di dunia kampus gitu. Nah, sepanjang perjalanan hidup, saya mulai berpikir gitu ya, apa sih yang bisa kita ambil dari Pelangi gitu ya. Kalau kita lihat hujan di siang hari gitu ya, kita berharap akan ada pelangi setelah itu gitu, karena akan ada banyak kenikmatan ya, kenikmatan mata untuk memandang gitu ya. Tapi bagaimana kalau hujan itu turun di malam hari? Pasti tidak akan ada yang berharap ada pelangi, bukan? Ya kan? Tapi apapun itu gitu ya, sebenarnya kunci dari kehidupan itu cuma dua, yaitu harap dan takut gitu ya. Kita berharap, tapi kita juga takut gitu. Kita punya tantangan, kita punya masalah, kita berharap akan dapat solusi, tapi kita takut apakah nantinya solusi itu adalah solusi yang terbaik misalnya, atau nanti ada kesalahan di kedepannya dan sebagainya gitu. Jadi saya berpikir bahwa hidup ini ya memang harus dijalani segala tantangannya, masalahnya gitu ya. Dan yang kita nantikan adalah pelangi gitu, pelangi setelah derasnya tantangan hidup yang kita jalani seperti itu. Dan di buku ini saya termasuk orang yang filosofis gitu ya. Jadi saya coba merangkai kata pelangi ini menjadi sebuah makna kehidupan gitu. Kalau kita tahu makna hidup ini apa, kita pasti akan dengan enteng menjalaninya gitu ya. Kita akan ringan-ringan aja tuh menjalaninya gitu. Jadi saya kemarin baru-baru benar-benar kepikiran Teh Mia gitu ya, berapa minggu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, pelangi itu apa ya kalau kita maknakan dalam hidup gitu. P itu apa, E itu apa, dan seterusnya gitu kan. Lalu apa kesimpulan dari kehidupan kita ini intinya adalah ya cuma 3, pecahkan, lanjutkan, terangi gitu. Kita pecahkan masalah kita pecahkan tantangan yang kita hadapi gitu kan, jangan lari, kita lanjutkan dengan solusi-solusinya, ide-ide kreatif yang kita punya dengan kita berdiskusi, lalu nya adalah kita terangi dengan tawakal gitu, karena kita
sebagai orang yang beragama gitu, kita tawakal dengan semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini menceritakan inspirasi dan motivasi kehidupan yang saya jalani gitu ya. Mungkin tidak seinspiratif teman-teman semuanya gitu, tapi saya berpikir bahwa ini bukan tentang siapa saya, tapi bagaimana saya bisa nge-share atau berbagi pikiran saya terhadap teman-teman semuanya gitu. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan teknik-teknik kita menjalani kehidupan dari kata pelangi sehingga kita bisa menemukan bukan hanya soal warna kehidupan tapi makna kehidupan, karena setiap warna dalam pelangi itu benar-benar punya makna. Itu aja mungkin Teh Mia dan Coach semuanya, mohon maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mbak. Kita lanjut ke Mbak Marisa. Silakan Mbak. Halo, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, yang mana di acara ini dari jam 7 udah nyiapin, ternyata tiba-tiba jaringan begitu, luar biasa. Terima kasih Teh Mia, terima kasih host, dan teman-teman semua luar biasa. Di sini saya cenderung ke fiksi gitu ya. Nah, ini melintasi bayangan mimpi. Kisah ini adalah fiksi gitu ya. Tapi fiksi ini sudah dari tahun 2004 gitu. Dari tahun 2004 saya tulis gitu. Ternyata bukunya masih ada sampai sekarang gitu. Terus saya mau coba angkat gitu di sini. Di sini sinopsisnya, kala dunia ini bisa aku gapai, maka aku bagaikan bidadari yang paling bahagia, melintasi bayang-bayang semu, fata morgana di kala terik matahari mengilau mataku. Namaku Aisyah, gadis desa yang bermimpi bersekolah sangat tinggi di suatu universitas terkenal. Di Indonesia salah satunya. Dan bisa mencapai nilai yang sangat tertinggi. Namun dari keluarga yang sangat pas-pasan, maka keluarga tidak bisa berkata apa-apa. Kadang keraguan terus menghantui jiwaku. Apakah aku mampu melintasi waktu? Banyak yang dihadapi seorang remaja adalah takut bermimpi. Yang dihadapinya sangat tinggi. Dianggap sosok yang lemah, remaja, diejek oleh teman dan lingkungan sekitarnya. Kadang membuat orang ketakutan untuk meraih mimpi. Itulah remaja yang mana kadang-kadang tidak terkontrol gitu emosinya gitu. Kadang-kadang sangat-sangat tidak terkontrol gitu yang saya angkat nanti gitu. Kemudian perjalanan yang tak mudah, pasti aku terus berlari mengejar mimpi. Jika mimpi, biarkan aku melintasinya dengan berpikir positif, percaya dengan kasih sayangnya, dengan modal kecerdasan, apakah bisa melintasinya? Nah, jadi yang di sini saya mencoba untuk buat pembaca itu targetnya itu remaja khususnya gitu ya. Targetnya itu remaja karena kebanyakan remaja itu termasuk saya gitu, waktu saya ke sekolah itu memang sukanya bacanya itu cerpen gitu, cerpen novel gitu. Maka saya dari sejak SD memang suka nulis karena suka kok kayaknya termotivasi gitu. Jadi fiksi itu yang saya kutip ya dari Terelia itu, dari Darwis tuh, bahwa fiksi itu tidak hanya hayalan gitu, tapi fiksi itu bisa diambil moral gitu. Ada moralnya gitu, dan ada motivasi itu sendiri buat pembacanya gitu. Kadang kalau untuk remaja gitu, target saya untuk remaja, karena remaja tuh kadang-kadang kalau lagi jiwanya lagi galau, kita menuliskan sesuai dengan galau gitu, biasanya kena gitu, langsung kena gitu. Kalau kita menulisnya yang cinta-cinta gitu, biasanya yang remaja yang lagi puber langsung kena gitu, langsung baca gitu. Pengalaman gitu di sekolah kami gitu, perpustakaan itu kalau udah novel yang menggugah hatinya gitu, seperti Terelia gitu, itu laris sekali gitu, bahkan rebutan gitu.
ternyata isinya bukan hanya cinta gitu, padahal isinya motivasi gitu, motivasi bahwa remaja itu harus bangkit gitu. Yang saya angkat di sini, remaja itu yang nggak lemah gitu, harus bangkit. Karena ingat di sini saya ingat sekali bahwa perkataan dari presiden kita yang pertama, saya membutuhkan 10 pemuda untuk menguncangkan dunia. Itu yang saya ingat sekali, saya pertama baca ketika waktu SD. Dari situ saya ingin sekali, oh ya saya ingin jadi pemuda, saya ingin jadi remaja yang bermanfaat gitu. Maka saya dari situ nulis gitu, tapi hanya nulis aja di diary gitu. Dan saya masih nyimpan gitu teman-teman seperti ini gitu. Kemudian yang ini yang saya bilang tahun 2004, yang ini masih saya simpan dan masih ada kuncinya gitu. Di sini ternyata fiksi gitu. Kok saya bisa gitu dulu kok. Benar kata Teh Mia kemarin berkata bahwa kalau remaja, kalau kita targetnya remaja ya bahasanya aku gitu, gue. Ternyata saya dulu nulis di sini tulisnya gue gitu. Apa sih lo gitu, kayak gitu. Benar kata Teh Mia yang mengatakan kemarin tuh targetnya bahasanya bahasa remaja gitu. Bukan bahasa buku gitu yang menggurui gitu. Kemudian ternyata saya lanjutin, ternyata masih ada lanjutannya. Ini ketika di SMP saya tulis, kemudian ada di sini juga gitu. Ternyata ini fiksi semua gitu. Saya nggak nyangka gitu waktu itu saya bisa nulis aja gitu. Tapi luar biasa, terima kasih terutama untuk sekolah gitu ya, untuk yayasan, terutama dari pimpinan gitu. Benar kata teman-teman bahwa dari pimpinan ngajak ini, kemudian bisa kecemplung di sini gitu, luar biasa. Apalagi Teh Mianya, masya Allah banget gitu, ya Allah gitu. Terus teman-teman yang lainnya luar biasa gitu. Tapi kalau untuk seperti Teh Mia, saya sepertinya belum mampu gitu karena ilmiah gitu. Tapi kalau untuk fiksi saya masih belajar gitu. Apalagi untuk bahasa itu pokoknya belajar deh sama Teh Mia gitu. Itu aja yang saya angkat di sini, remaja gitu, fiksi yang moga aja jadi motivasi untuk remaja gitu. Jangan, oh ya di sini ada puisinya, itu adalah pacaran setelah menikah, itu puisinya gitu. Jadi lebih ke remaja yang Islami gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau kelebihan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mbak Marisa. Kita lanjut ke Pak Saroni. Pak Saroni ada? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Coach Hari dan terima kasih kepada semua Coach dari Hafasa, teman-teman yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku ini saya beri judul Mendidik Buah Hati dengan Hati. Kenapa saya angkat ini? Karena terus terang ada kekhawatiran ya untuk ke depan. Karena saya lihat makin ke depan, zaman makin maju, itu kekhawatiran untuk saya pribadi itu sangat tinggi. Jadi saya angkat buku ini. Jadi ada sepenggal sinopsis yang saya sampaikan, isinya semua orang tua ingin anak-anaknya cerdas dan lebih baik dari mereka. Hubungan anak dengan orang tua sangatlah penting daripada dengan orang lain. Hubungan inilah yang sangat menentukan tingkat rasa percaya diri kepada anak. Jadi yang saya ingin tulis di buku ini, terutama di lingkungan keluarga, khususnya di saya. Jadi saya ingin menanamkan akhlak kepada anak, bagaimana sikap, rasa percaya diri, dan kita sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik, karena memang ibarat pepatah, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, seperti itu. Jadi saya ingin lebih mengembangkan bagaimana saya memberikan yang terbaik kepada buah hati saya. Mungkin itu saja Coach Pacwa. Mudah-mudahan buku ini terus berjalan, mudah-mudahan saya bisa menulis
Terus karena sampai saat ini saya masih menulis manual. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Mbak Sunarti. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hari ya untuk Tehmia. Terima kasih banyak dukungannya ya, supportnya setiap kali Zoom ya, diingetin terus. Terus teman-teman juga. Ada sih sejujurnya awalan saya juga ragu gitu ya, bisa nggak ya nulis walaupun saya suka baca gitu. Tapi semangat menulis itu datang juga dari teman-teman, dikobarkan apinya sama Tehmia dan para coach ya, Coach Harry dan sebagainya. Kali ini saya ingin mengambil buku yang bertemakan novel. Kenapa kok novel ya? Karena saya suka baca novel. Dari novel itu seperti yang tadi Teh Marisa ya bilang, kita bisa dapat pengalaman hidup, nilai-nilai hidup ya dari novel yang kita baca. Nah, saya angkat judul saya itu Setangkai Duri. Setangkai Duri itu sinopsisnya adalah, haruskah ku genggam namun ku terluka, atau ku lepaskan namun aku kehilangannya. Ini maknanya adalah seorang istri, seorang ibu yang mencari kebahagiaannya. Jadi seperti halnya duri, dianalogikannya seperti halnya duri yang ketika kita sentuh kita akan tersakiti, namun dia juga menjadi pelindung dari tanaman tersebut gitu ya. Mudah-mudahan lancar ide-ide penulisannya ke depannya dalam buku ini. Mudah-mudahan nilai-nilai hidup, makna hidup yang ada dalam novel ini bisa diambil manfaatnya oleh para pembaca. Terus tadi sudah saya share di WA, alhamdulillah orang tua murid pada nanya gitu, Bunda jadi buat bukunya udah jadi gitu. Belum, baru dalam proses Bu, mohon doanya. Alhamdulillah sih responnya baik. Mudah-mudahan lancar ya, doakan ya teman-teman, kita saling support, saling mendoakan, mudah-mudahan karya buku kita bisa terbit pada waktunya dan bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah. Demikian Coach Tehmia, terima kasih untuk supportnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Una. Kita lanjut ke Coach Reddy. Silakan Coach. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Rindayadi Ahmad. Saya seorang profesional, konsultan, dan pengusaha, juga pembina pengurus di berbagai yayasan. Karena profesi saya ini, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang berkecukupan, yang mungkin orang sebutnya orang kaya gitu ya. Dan secara umum, observasi saya melihat ada dua jenis orang kaya, yang ini bertolak belakang sekali. Ada yang banyak curhat ke saya, dan dari curhatan itu saya tahu dia tidak tenang. Ini saya sebut jenis X gitu ya. Nah, kemudian ada juga orang kaya yang hidupnya tenang. Kenapa saya tahu hidupnya tenang? Karena pada saat saya bersama beliau ini saya merasa tenang. Dan saya saat berdiskusi tentang kehidupan, tentang hal yang dilaksanakan oleh beliau, lakukan oleh beliau sehari-hari, saya lihat banyak manfaat yang beliau sampaikan, juga banyak yang hal-hal yang inspirasional. Kemudian juga ada ketenangan yang terlihat dari kesehariannya. Ini jenis Y, saya bilang. Nah, teman-teman yang jenis X ini, kayak jenis X ya, ini biasanya ketika curhat ya, saya berusaha untuk jadi pendengar yang baik ya. Nah, jadi pendengar aja dulu gitu awalnya ya. Namun, terus berlanjut, akhirnya minta nasihat juga itu ya. Nah, pada saat minta nasihat itu saya bingung, terus terang saya bingung, namun saya coba tadi menyampaikan observasi saya, diskusi saya dengan orang-orang yang kayak jenis Y tadi. Ya,
Saya sampaikan aja, oh si Bapak itu begini, coba aja gitu ya, kali aja bisa. Bahkan sampai-sampai karena saya khawatir nih, saya menasehatinya salah gitu, saya sekolah lagi. Saya seorang engineer awalnya, saya sekolah lagi, saya sekolah agama. Dan ini formal, sekolah formal saya dapat LC. Nah, itu terjadi terus dan alhamdulillah saya melihat beberapa tadi orang kayak jenis X tadi udah menjadi jenis Y sekarang. Tenang, memberikan banyak manfaat dan menginspirasi. Nah, hal inilah yang saya ingin share di buku saya, dari Handbook. Ini buku pegangan bagi orang kaya. Sehingga nanti akan banyak orang kaya yang jenis Y. Tenang, bermanfaat, dan menginspirasi banyak orang. By the way, bahwa di agama kita ternyata kaya itu bukan seperti yang kita tahu ya teman-teman. Kaya itu kalau ada orang yang saya bacakan hadisnya, orang yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, memiliki makanan untuk hari itu, maka ia seakan-akan telah memiliki dunia seisinya. Dia sudah jadi orang kaya. Demikian, terima kasih kepada Hafasa dan bimbingannya, dan semoga buku ini bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya saya tolong dikoreksi kalau keliru. Saya ngecek di daftar yang hadir dengan daftar yang konfirmasi akan pre-launch itu udah semua atau ada yang kelewat? Tolong koreksi jika ada yang belum menyampaikan. Oke, tak sebut satu-satu dulu ya. Coach Casey ada? Oke, skip. Mas Teten? Nggak ada. Mas Fauzi? Mas Soeharto? Nggak ada tuh. Mbak Semiati? Mbak Anis? Mas Ahmad? Terakhir Mas Gun-Gun. Nggak ada ya? Oke. Iya. Langsung saja kita kembalikan ke Teh Mia. Silakan Teh. Ya, makasih. Mungkin sebelum ke saya, pasti di sini mungkin ada tamu dari luar Hafasa gitu atau dari luar mentoring. Kalau ada tamu gitu mungkin bisa kasih tanggapannya, Coach Hari. Ya. Seandainya ada tamu yang bergabung. Ini ada Mas Maulana. Mas Maulana peserta atau ini ya dari luar ya, maaf. Mas Maulana kayaknya peserta tuh. Peserta ya. Sorry. Ada Vibi tuh, Vibianto teman saya tuh, Bu. Oh, siap. Tanya aja, Bu, tuh. Oh, ada Kang Basari juga nih. Halo, Kang. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Teh Mia gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ayo Pak Basyari tanggapannya, Pak. Saya baru nyambung lagi, Bu. Tadi ada telepon lama hampir 1 jam. Oh, ya maklum lah kalau selebritis begini ya. Lanjut. Mas Vibi dulu ya. Mas Vibi gimana, Mas? Terkait silakan. Ini sudah ada 13 yang mempresentasikan bukunya. Mas Vibi, monitor. Ya, silakan. Bagaimana tanggapannya terkait paparan buku dari Sobat Hafasa malam ini? Halo. Suaranya nggak kedengaran ya, Pak Vivi? Iya. Halo. Oke, sambil nunggu Mas Vibi. Halo. Ada. Halo. Udah masuk ya? Sudah silakan. Silakan. Ya, udah. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Vivianto.
saya salah satu profesional juga, rekan dari Pak Reddy. Alhamdulillah kita juga sudah lama kenal di dunia profesional juga. Saya saat ini sebagai karyawan dan juga sebagai Scrum Master Trainer di beberapa proyek. Alhamdulillah mungkin dengan ini salah satunya juga ingin belajar juga sih terkait bagaimana memotivasi diri untuk jadi penulis juga biar bisa sharing ilmu ya. Selain sharing ilmunya melalui memberikan training, edukasi gitu, ingin juga sih belajar untuk memberikan sharing ilmunya melalui menulis ini biar lebih luas gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Mungkin itu aja Pak perkenalannya. Oke, thank you Mas Wibi. Salam kenal, semoga nanti bisa berkenan juga ikut di batch selanjutnya. Semoga bisa juga menulis buku seperti Mas Reddy ya. Oke, langsung saja kita kembalikan ke Teh Mia. Silakan Teh. Tombol reaction-nya yang timnya Pak Basyari siapa aja? Boleh ini mau tahu ada dari kalau nggak salah ada berapa orang ya? Nih dari tim saya ya, Teh Mia ya. Nih dari tim saya yang ada di batch 3. Iya. Ya, benar. Nah, iya di itu batch 3. ada Pak Eko Al-Bahri, ada Mas Roni, ada Bu Tuti Alawiyah. Kemudian ada siapa lagi nih ya? Ini ada beberapa yang nggak hadir ini malam ini. Di antaranya Mas Fauzi, kemudian Mas Buyung. Ini kayaknya nggak hadir. Ada Bu Una nih, Una. Nah, ini Pak. tip kita ini. Iya. Nggak apa-apa ya. Baik. Nitip. Nggak apa-apa. Teman Pertanyaannya nih dibayarin sekolah apa biaya sendiri nih Pak Basari? Oh, kita bayarin Bu, supaya ya inilah. Udah gitu gini, percetakannya dibayarin apa enggak nih gitu ya? Saya ada komitmen 50-50 Bu. Oh begitu, jadi kepo. Iya, jadi bersyukur banget nih guru-guru semuanya ditunjukkan ke jalan ini, ditunjukkan ke jurang, bukan ke jalan lagi ya, ke jurang langsung. Jadi belum mikir apa-apa. Kenapa? Dijorokin ke jurang, didorong ya. jadi udah bukan jalan untuk menulis tapi jurang untuk menulis gitu ya. Iya, terima kasih sahabat semuanya yang sudah sharing mengenai pre-launch bukunya gitu. Pak Basyari ditunggu bukunya ya. Buat hadiah nih, Pak. Siap. Lagi finishing. Sip. Mohon doa ya Pak Eko. Iya, terima kasih. Iya, jadi sahabat semuanya sudah merasakan ya bahwa sebenarnya kita seringkali merasa bahwa kesuksesan itu startnya kalau kita punya ruko, startnya kita punya harta banyak, terus startnya mungkin punya hal-hal yang terkait materi, tapi kita melupakan bahwa buku ini adalah satu kekayaan yang luar biasa. Makanya kan pertama kali Allah menyebutkan memberikan fatwa itu Iqra gitu ya ke Nabi Muhammad. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad belum bisa membaca. Mungkin koreksi saya ya bagi teman-teman yang lebih paham agama gitu. Jadi saya berpikir pada saat itu kita disuruh membaca Iqra, startnya adalah bukan tulisan orang lain, tapi startnya dari tulisan diri kita sendiri, pengalaman hidup kita sendiri gitu. Dari situ pasti juga bicara Iqra adalah dari Iqra itu kan huruf A sampai huruf Z, atau misalnya kalau huruf Arab dari alif sampai ya gitu ya, itu pasti ada kekuatan yang luar biasa. Makanya huruf per huruf itu adalah pintu rezeki kita. Jadi sahabat semuanya baru share cover bukunya aja gitu, share cover bukunya aja itu sudah diorder gitu. Dan saya bukannya bermaksud menyombongkan diri gitu ya. Saya itu pernah dibayar hanya untuk buat singkatan aja 25 juta. Kebayang nggak orang 25 juta, belum tentu misalnya kita jual satu produk langsung cepat, ini cuma beberapa menit gitu. Mia boleh nggak saya minta tolong kamu, jadi
Terus ada lagi saya tokoh terkenal juga sama puluhan juta gitu. Jadi jangan berpikir bahwa buku ini cuma sekedar iseng-iseng gitu ya. Malah saya juga tadi mengkoreksi sahabat-sahabat semuanya yang pada saat launching buku nggak pede, nggak percaya diri. Nah, PD-nya kita ganti aja, jangan percaya diri, pikiran dagang. Ya, pikiran dagang bahwa ini adalah buku jadi pintu rezeki. Jadi guru-guru nih yang sekarang lagi bokeh berjamaah gitu ya, atau karyawan-karyawan lagi bokeh berjamaah atau yang lain, ini adalah salah satu pintu rezeki yang sudah Allah bukakan gitu. Ya mungkin sebenarnya nggak harus misalnya sampai puluhan juta ya, tapi ini adalah bagian yang lain. Jadi pertama kali adalah kita harus pede dengan buku kita sendiri, kayak gitu. Kayak misalnya Mbak Resi, misalnya saya nggak tahu nulisnya dari mana gitu. Nah mungkin Mbak Resi bisa dari nama Resi sendiri, misalnya startnya dari Miracle of Life, R-nya adalah respon. Respon saya mengatasi masalah itu responnya seperti apa. Terus E-nya adalah emosi. Emosinya saya gimana? Itu juga bisa dibahas. Terus S-nya gimana? S-nya misalnya startnya dari apa? Dari kesabarannya saya diuji. Terus terakhir misalnya insight-nya atau insight I-nya tuh banyak banget ya. Ada inspirasinya atau isi hati atau apapun gitu. Jadi memang kalau saya bilang kalau kita bingung-bingung cari ide, startnya adalah dari nama kita sendiri, karena nama kita adalah doa. Gitu. Jadi makanya saya sempat ya ditulisin kan ada beberapa kemarin ada 7P itu startnya dari nama Mia gitu. Ternyata banyak sekali gitu ya ide. Terus juga bicaranya terkait buku gitu. Buku itu kan katanya dengan buku kita mengenal dunia, tapi dengan menulis buku dunia mengenal kita. Setuju nggak? Ya, mungkin saat kita nggak tahu nih, saya pada saat belum ada launching, saya nggak tahu Bro Wow siapa, Mbak Puji siapa, Mbak Tuti, Mbak Resi, Mbak Pur, Pak Redi gitu dan lain-lain teman-teman. Tapi pada saat kita share, kita jadi tahu, oh ternyata begini ya, ternyata begitu ya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa buku itu sekedar iseng-iseng. Kalau malah saya sekarang malah lebih banyak berprofesinya jadi sebenarnya lebih banyak ke buku di era COVID ya. Di era COVID karena sebelum-sebelumnya memang saya punya kegiatan lain dan itu menghasilkannya cukup lumayan bagi saya dan saya mau share juga ke sahabat semuanya. Kalau misalnya kita sudah punya keahlian, satu keahlian kan pastikan keahlian itu adalah bisa bermanfaat juga. Makanya saya tulis juga menulis itu adalah investasi akhirat gitu. Jadi start buku adalah sekarang fokusnya pada kekuatan dulu. Kekuatan kita apa dari pengalaman kita. Jadi kalau bingung-bingung cari ide, kekuatannya apa. Terus setelah itu siasatnya keterbatasan. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita mau launching buku beneran, ini kan baru pre-launching ya, launching beneran itu kita jangan sampai menunjukkan kita nggak pede gitu. Atau misalnya, iya saya cuma nulis ini sih, saya cuma itu kata sih di belakang, itu menunjukkan sebenarnya kita tidak sepenuh hati. Sebenarnya kata sih di belakang itu sebenarnya karena menunjukkan karena ini tuntutan karena ada pre-launching atau karena diminta oleh Pak Basyari atau karena ada di satu komunitas jadi mau nggak mau gitu. Jadi harus lebih meyakinkan supaya apa? Karena meyakinkan itu kan emosi yang dari dalam diri dan itu jadi magnet untuk orang lain, jadi energi, jadi tertarik. Kalau misalnya kita sendiri kan kalau misalnya emosi itu istilahnya kan positif negatif ya, kalau misalnya listrik gitu. Positif negatif itu kan akan nyambung. Tapi kalau dari kitanya sendiri itu sudah negatif, yang positif-positif belum tentu nyambung tuh. Mungkin yang nyambungin malah yang negatif-negatif lagi gitu. Jadi begitu juga dengan paparan kita gitu ya. Jadi dari sisi tulisnya kita oke, mungkin dari sisi paparannya juga kita yakin sepenuh hati gitu. Mungkin kayak sekarang saya lihat gitu ya, mungkin kayak Bro Wow gitu, karena mungkin basicnya juga training ya. Saya trainer, saya dari Broken Home dan lain-lain gitu. Awalnya juga masing-masing dari kita nih kebetulan banyak chat ke saya, jadi saya mohon maaf kalau judulnya udah keren-keren, saya koreksi jangan begini, jangan begitu gitu. Karena saya coba mengkondisikan sebagai pembaca. Nah, sekarang PR kita bersama, ternyata kita sudah share cover bukunya, udah ada yang order, jadi saya kasih target, boleh nggak kita hari Rabu semua ISBN-nya udah bisa keluar.
atau minimal kita sudah bisa daftar ISBN. ISBN itu kan kita daftarin tulisan kita ke penerbit, ke perpustakaan gitu ya. Caranya gimana? Caranya kan memang 120 halaman. Jadi kalau sahabat semuanya bingung, kalau yang sudah punya daftar isi dan lain-lain, di email aja ke saya. Nanti saya kasih advice untuk melengkapinya yang di mana-nya gitu. Jadi kalau hari Rabu kita sudah daftar ISBN paling telat, itu kan pertemuan kita yang kelima ya. Kan kita pertemuan sebenarnya ada 7 kali gitu. Yang kelima udah punya ISBN, jadi seterusnya itu kita tinggal 9 hari lagi. Setelahnya kita sudah fokus ke finishing buku. Jadi 21 hari itu startnya dari kekuatan kita sendiri. Mau diselesaikannya cepat atau enggak gitu. Karena biasanya gini, kalau misalnya kita 120 halaman, kayaknya nggak mungkin. Tapi teman-teman ada di titik ini, ada nggak merasa bahwa ini memang nggak mungkin? Ada nggak perasaan seperti itu? Kayaknya nggak mungkin ini terjadi. Ternyata terjadi loh, benar nggak? Ternyata yang dibilang kun fayakun tuh semuanya asal yakin aja gitu, itu terjadi. Gitu. Memang kalau bisa menyelesaikan buku itu nggak sekedar dapat menangkap ide, terus kita menuliskannya gitu ya. Tapi kita harus dapat menangkap momen yang nggak akan terulang. Dan saya, bismillahnya mudah-mudahan sahabat semuanya bisa kita menerbitkan buku sebelum tutup tahun 2020. Mau nggak seperti itu? Mau teh. Amin ya. Bismillah ya, gitu. Bahwa Bismillah saatnya kita udah share cover launch, cover pre-launch ke teman-teman. Jadi untuk dimudahkan penyelesaian bukunya, karena sebenarnya gini, sebenarnya Allah itu sudah memudahkan jalan kita. Kita semua ketemu kayak gini kan nggak ada yang kebetulan. Setuju nggak? Benar, Coach. Saya ketemu si A, katanya saya udah bertahun-tahun loh Mbak, katanya anak saya dari saya bayi sampai itu saya mau nulis buku nggak jadi gitu. Jadi sebenarnya kita semua ini nih dipertemukan bukan dari hafazah, mungkin hafazah sebagai jalan, tapi tetap aja Allah yang menemukan kita semua. Tapi kembali lagi Allah sudah memudahkan jalannya. Yang perlu gigih adalah kitanya gitu. Kita berusaha untuk menyelesaikannya. Gitu. Kalau misalnya, aduh saya nggak sempat, saya sibuk dan lain-lain, ya itu kembali lagi ke kita gitu. Jadi startnya adalah kita sudah usaha ikut mentoring 21 hari, kita sudah pre-launch gitu, kita bikin cover dan lain-lain. Tapi jangan lupakan juga yang namanya doa. Jadi yang 12 ini sebenarnya kita sedang meminta doa sama orang lain. Ternyata dapat bonus, minta doa tapi udah dikasih order. Setuju nggak? Setuju Niatnya banget cuma lah. minta doa, ya. Minta doa. Ini kalau Pak Basyari ini doanya kebanyakan tapi nggak jadi bukunya nih. Jadi memang apa? Ini gimana? Mas Maulana hadir nggak ini malam? Tapi namanya boleh, ada. Boleh, mau sharing bukunya. Saya mau order supaya jadi kompor. Siapa? Saya order buku Pak Eko 5, buku Maulana 5. Dicatat ya. Dicatat ya. Ya, itu buku saya yang antri banyak, Pak. Saya juga bingung. Iya. Enggak gini. Tanyanya gini, buku Pak saya Basyari. Enggak, Pak. Pak Basyari buku ready, Pak. Pak Basyari, pesannya 5 buku apa 5 kontainer? 5 buku. Baik, Kak, dicatat ya. Pak Maulana dicatat ya. Siap. Ya, mudah-mudahan yang lain ngikut, insya Allah. Iya. Amin. Jadi memang jadi sebenarnya yang saya bilang bahwa usaha dan doa kan ya itu sebenarnya teori. Kita sebenarnya tuh sering banget baca-baca teori yang memotivasi gitu. Usaha tanpa doa tuh sebenarnya sombong gitu ya. Jadi seringkali kita usaha aja deh gitu. Tapi sebenarnya saya sedang mempraktekkan apa yang saya baca gitu. Jadi jangan sampai kita cuma baca sesuatu tapi nggak kita praktekin gitu. Jadi kan kesannya jadi omdo gitu. Nah, saya coba mempraktekkan apa-apa yang saya baca tentang hormon adrenalin. Oh, seperti ini, tentang ini gitu. Jadi buku ini sebenarnya semua awalnya start dari tulisan. Terus saya praktekin. Begitu juga sahabat semuanya, pada saat menulis itu jangan sampai
kitanya nggak pede, biasanya ya seperti itu. Akhirnya orang lain jadi bisa jadi beli bukunya juga karena kasihan atau karena nggak enakan atau karena temen gitu. Tapi kalau startnya kita pede, percaya diri dan pikiran dagang, Bismillah rezeki ngalir terus gitu. Saya ini terus terang pikiran dagang gitu. Jadi saya percaya dirinya pikiran dagang, Bismillahnya lagi ternyata sekarang sudah batch 3. Dan masing-masing juga pesertanya lebih dari 20 orang. Teman saya bilang dia bikin pelatihan menulis, background-nya dia dari sastra gitu ya, dari S1 sastra, terus gue susah banget sih nyari peserta, kalau bisa cepet ya gitu. Terus aku bilang lagi, lo pede nggak gitu? Kadang gue nggak pede sih, nah itu, pedenya tuh nggak pikiran dagang. Gitu. Jadi kitanya itu harus ada magnetnya juga gitu. Ini bukan berarti saya narsis ya, saya sama sekali, tapi saya coba mempraktekkan. Misalnya gini, sahabat semuanya bisa sampai jam 9 nggak keluar dari Zoom, itu adalah satu prestasi sendiri buat saya. Karena ini sudah malam ya gitu. Jadi begitu juga dengan buku, pastikan pada saat kita membuat launching buku atau dengan buku kita, pastikan audiens kita atau orang-orang yang membeli buku kita tuh jadi penasaran. Apa sih isinya? Dia ngomong apa lagi ya? Kira-kira saya nanti mau dapat apa informasinya? Kayak gitu nggak? Lebih seru ya kalau kayak gitu. Tapi kalau awalnya, aduh nggak tahu ya mau ngapain ya, ini ngapain gitu. Nah jadi kesannya itu kita sendiri nggak yakin dengan buku kita gitu. Jadi memang startnya dari situ dulu. Maaf kalau saya koreksi seperti ini, karena kan saya sebenarnya kalau mentor itu kan dari sesuatu yang mungkin levelnya 1 dinaikin jadi levelnya 5 atau 7 gitu kan. Jadi memang dari diri kita itu sebenarnya perlu yang namanya mentor. Mentor itu bisa melihat punggung kita sendiri. Karena orang lain kan kita sendiri nggak bisa ngelihat punggung kita. Kalau kayak saya kan bisa tuh ngeliat kejelekannya, kayaknya kamu bagusnya ini, kamu seperti ini, seperti itu sih. Jadi startnya seperti itu dulu. Jadi bismillah teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama, saya berharap kita sudah bisa mengajukan ISBN. Kebetulan yang akan saya ajukan pertama adalah Dr. Vivi. Hari Senin bukunya mau saya ajukan, karena udah lengkap gitu ya. Tepuk tangan dong buat Dr. Vivi. Yeay. Sudah lengkap ya, gitu. Buat Dr. Dan Vivi. hebatnya lagi, Dr. Vivi baru covernya aja udah banyak yang mau transfer uangnya gitu ya. Padahal belum didaftarin. Jadi memang kekuatan buku. Jadi jangan salah kalau misalnya seperti Asma Nadia gitu ya, atau misalnya Raditya Dika, mereka tuh sebenarnya startnya semuanya hanya dari A sampai Z gitu ya. Dari A sampai Z ternyata pintu rezekinya banyak gitu, banyak kemudahan. Terus juga kalau misalnya teman-teman bingung menyelesaikan 120 halaman, saya sarankan kirim email aja ke saya, nanti saya kasih tanggapan gitu ya. Karena kalau lewat WA pasti saya akan balasnya juga lewat email. Gitu. Jadi nanti biar sahabat semuanya bisa ngejar di 120 halaman, karena jangan sampai yang order bukunya itu jadi kelamaan nungguin. Ini sebenarnya serius nggak sih bikin bukunya, kok kemarin pre-launch gak jadi bukunya gitu. Apalagi ini Pak Basari, buat 2020, buat 2021 bukunya belum jadi lagi nih. Mudah-mudahan Pak Basari langsung ketonjok ya. Gitu. Jadi sebenarnya jangan pusing-pusing kalau memang bingung dengan teori-teori yang saya bilang di grup juga ya, pakai kata mutiara, pakai syair lagu, pakai ya pokoknya sosial media atau informasi dari teknologi itu banyak banget. Atau kita ngelihat chat dari WA aja itu kan pasti bagus-bagus ya. Bisa juga kita masukin di buku. Kita tulis bahwa pada saat saya menulis buku ini, saya menerima chat dari grup ini, ternyata isinya menginspirasi bla bla, itu bisa jadi tulisan sendiri gitu. Itu sih dari saya, sahabat semuanya. Jadi terima kasih. Ini modus saya dan teman-teman akhirnya jadi korban. Jadi korban, pastinya korbannya bukan yang membuat kita jadi mundur, tapi jadi maju. Karena kita sendiri kalau nggak ditarik-tarik, itu nggak akan pernah sampai ada di satu titik gitu. Jadi makanya ini bukan jalan sebenarnya ya. Ikut Hafasa bukan jalan untuk menuju jadi penulis, tapi udah jurang.
Udah langsung nyemplung semuanya gitu. Oke, gitu aja Kak Sari, silakan saya kembalikan lagi. Dan saya selalu kalau ngomong apa-apa memang selalu seperti ini, selalu berapi-api, terlalu semangat, karena memang kalau saya ngomongin buku, saya sudah banyak sekeliling Indonesia hanya startnya dari buku gitu. Jadi banyak banget pintu rezeki yang saya dapatkan berawal dari A sampai Z ini. Begitu. Terima kasih Kak Sari, silakan. Oke. Sekalian izin ngomporin ya, bahwa saya itu salah satu korban dari Tehmia juga, dari batch 1. Alhamdulillah bukunya udah keluar kemarin, judul I Love Boss. Insya Allah minggu depan udah jadi ya, udah cetak. Saya pengen sharing terkait dengan Open PO. Jadi awalnya itu dengan jangan lupa cover belakangnya diganti dulu, Deng Akbar. Ini kan kita pikiran dagang, dikeluarin dulu cover bukunya. Jadi kemarin itu waktu dengan Tehmia, oke kita pesen 200 piece dulu nih, 200 buku. Tapi pas Open PO, kok ini udah mendekati 200, akhirnya nambah 100. Udah nambah 100 kok udah mau ini lagi. Akhirnya terakhir deal-dealan sama percetakan, cetak terakhir 500. Per hari ini yang sudah order itu sudah 322. Jadi Barakallah, Coach. Masya Allah. Kalau emang niat kita bagus, niat kita baik, menginspirasi, bermanfaat buat orang-orang, insya Allah itu akan banyak sih yang akan order. Jadi nanti kita akan share nanti di akhir sesi bagaimana bisa menjual buku. Ini baru buku perdana, tapi udah laku sampai 300-an. Seperti itu. Ini kompor aja sih, biar makin semangat jualannya. Oke, thank you. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Bu, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, yang hari Rabu itu berarti yang ISBN itu semua harus 120 gitu Bu ya, harus lengkap ya. Sebenarnya standar ISBN itu kan memang 120 halaman. Nanti saya share di grup Pak Redi, 120 halaman itu dari cover depan sampai cover belakang. Ya. Kalau Pak Redi masih misalnya 120 halaman tapi baru halaman 1, Pak Redi pertama kali kumpulin aja testimoni dari teman-teman grup. Grup kita kan ada 21 orang tuh misalnya. Tolong dong kasih testimoninya tentang The Rich Handbook ini seperti apa, dunia tenang, akhirat senang, gitu kan. Nanti kasih testimoni, tahu-tahu halaman udah 21 halaman terisi, lumayan, gitu kan. Terus tambah lagi yang lain, gitu Pak Redi. Tapi sebenarnya Pak Redi udah ada yang order belum bukunya? Waktu share. Ada ya? Nah, jangan sampai mereka nunggunya kelamaan. Kalau saya kan targetin sebelum berakhir tahun itu kita udah selesai gitu. Jadi kalau memang Pak Redi bingung, Pak Redi kirim email aja ke saya yang sudah Pak Redi tulis apapun, berapapun halamannya. Nanti saya akan kasih advice di dalam buku itu apa aja yang harus dilengkapin gitu. Supaya bismillahnya 3 hari ke depan kita sudah selesai 120 halaman. Kita daftarin di ISBN, hari Jumat di minggu depan perpustakaan tuh udah mengeluarkan itu namanya Pak Redi. Kalau sudah gitu udah enak tuh finishingnya. Apinya nyala lagi tuh Pak. Siap. Gitu ya. Sip kalau gitu. Terima kasih. Jadi PR buat semuanya kirim email aja ke saya. Nanti saya kasih advice dari masing-masing buku supaya cepat 120 halaman. Gitu. Emailnya di-share di grup ya Bu? Kenapa? Ya. Emailnya. Alamat. Oh iya, emailnya ada hafasaacademy@gmail.com, nanti di-share gitu. Terima kasih. Siap. Oke, baik, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Monggo, silakan. Ini kok iklannya lama banget ya? Kayaknya Mia boleh nanya, Teh? Boleh, silakan. Teh, kalau yang 120 itu hitungannya tuh dari mana ke mana? Apakah dari isi konten bab 1 sampai bab let's say bab 5 gitu ya, atau memang sampai semuanya itu dihitung sebagai 120? Iya, jadi dihitung. Jadi bab 1 dari halaman pembuka buku ini didedikasikan untuk sampai terakhir
profil penulis atau kolom informasi gitu. Nah, kita 120 halaman, nanti saya juga share beberapa referensi buku. Jadi kan nggak harus semuanya tulisan, bisa ditambahin gambar, ditambahin workbook. Di workbook tuh misalnya pembaca disuruh nulis apa gitu kan, itu juga bisa memperbanyak tulisan. Dan fontnya misalnya besar-besarin. Jadi gini sahabat semuanya, kalau kita sudah keluar nomor ISBN, kita bisa sempurnakan tulisannya belakangan. Oke. Gitu. Tapi kita lengkapi dulu. Mungkin kita bisa copy paste dulu dari buku yang lain. Nanti saya share ya e-book yang akan bisa dilengkapin di buku. Jadi kita share dulu. Tapi mungkin yang nggak bisa berubah adalah daftar isi. Daftar isi, judul dan subjudul nggak bisa berubah. Tapi isi tulisannya bab 1 itu, bab 2 itu nggak apa-apa kita sempurnakan setelah ISBN keluar. Supaya apa? Supaya kan gini, kayak saya juga kan misalnya teman-teman saya misalnya share pre-order buku gitu atau pre-launching buku. Saya suka kepo. Tuh saya search di ISBN, kok nggak keluar-keluar sih judul bukunya gitu. Jangan sampai kita udah pre-launch buku, terus ada yang order buku, mereka juga sama kayak saya nih yang kepo. Kok dicek kok judul-judulnya bukunya Mbak Nurjaya nggak keluar ya, Mbak Puji kok belum keluar, Mbak Tuti. Kan jangan sampai kayak gitu kan. Jangan sampai kita janji PHP, pemberi harapan palsu. Terus ini saya cek bukunya Pak Saroni kok nggak ada, Mbak Resi nggak ada gitu. Pak Redi, jadi ini adalah salah satu bukti bahwa kita sudah menunjukkan pre-launch, tapi kita juga komitmen. Signalnya kayaknya kurang bagus teh. Hilang teh. Iya. Suaranya hilang, Bu. Betul. Signalnya kayaknya kurang. Femia nggak ada suaranya. Langsung daftarin ke perpus. Halo Bu Tuti. Ya nggak kedengeran. Iya. Tuh. Karena kan pembeli. Halo, Temia. Maaf terputus. Iya. Tadi masih kedengeran nggak? Kurang keputus tadi teh. Assalamualaikum. Jelas teh, kurang jelas. Keputus tadi. Jadi ulang lagi nih yang terakhir teh. Iya, yang terakhir apa ya? Aku lupa. Ya jadi gitu. Jadi 120 halaman nanti setelah selesai. Jadi jangan sampai kita sudah launching buku terus belum terdaftar, yang order buku kita malah lebih cerdas. Mereka ngecek kok bukunya nggak terdaftar gitu. Jadi minimal kita saya kasih waktu 3 hari. Jangan sampai kita PHP ke yang sudah order gitu. Kayak kan misalnya Mbak Nurjaya sudah ada yang order. Pasti yang dari order itu kalau mereka juga akan ngecek kan, mereka tinggal buka ISBN perpusnas.co.id, kok buku-bukunya belum, kok bukunya nggak ada ya, nggak ada terdaftar gitu. Jangan-jangan ini cuma covernya doang, kan kita nggak mau juga image-nya seperti itu kan, apalagi kita dalam tanda kutip penulis baru misalnya. Jadi kita menunjukkan komitmen bahwa bismillah 3 hari ke depan ISBN-nya udah keluar gitu. Seperti itu. Jadi sahabat semuanya, nanti aja deh 120 halaman nggak apa-apa. Tapi kita sudah harus membayar janji ke mereka yang order buku gitu. Jadi makanya saya bilang ini bukan jalan nih, semuanya udah dimasukin ke jurang semuanya. Jadi udah harus berenang bareng, nyemplung bareng, udah nggak ada lagi tuh ya di pinggir-pinggir kolam. Harus kalau enggak tenggelam gitu ya. Jadi kita harus benar-benar survive sampai dari ujung kolam satu ke ujung kolam berikutnya harus selesai gitu. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Udah lancar. Bagus. Iya. Silakan, Kos Hari. Atau ada yang pertanyaan lain? Silakan. Monggo, silakan. Boleh teh, mau nanya teh. Silakan. Kayak Bro Wow udah diundang training. Silakan Mas Eko.
Ya, jadi gini, kalau di buku saya kan daftar isi bagian 1 itu kan 15 halaman. Nah, tiba-tiba ada tambahan nih masukan gitu. Nah, saya mau nambahin jadi 20 halaman. Nah, kalau misalnya nanti sudah terdaftar di ISBN, boleh berubah nggak jumlah halamannya, Teh? Jumlah halaman boleh, tapi isi halamannya, daftar isinya itu nggak bisa. Misalnya Pak Eko daftar isi pertama testimoni, terus nanti pas terbit nggak ada kata testimoni gitu, itu nggak bisa. Jadi daftar isinya yang 1 lembar itu jangan berubah, tapi isinya misalnya kalau didaftarin di ISBN halaman bab 1 15, terus pas udah diterbitkan 20 halaman itu nggak masalah, asal judul babnya tetap. Iya, siap. Itu. Seperti itu. Karena kan yang diinput sama ISBN itu judul, subjudul, daftar isi, profil penulis gitu. Jadi pada saat nanti kita terbit nggak akan ditulis isi dari halaman per halaman gitu, hanya itu aja yang ditulis. Makasih Teh. Oke. Ya, makasih. Terus ada lagi yang lain? Saya Teh. Silakan. Iya. Oh ya, Teh, maaf mau tanya. Ini kan kemarin saya mencoba untuk ini nih nge-breakdown gitu ya, nge-breakdown apa namanya tentang mantap itu Teh, ya kan? Iya. Kalau yang di-share dari Teteh kan M itu misalnya bab 1 masalah, bab 2 akal dan seterusnya gitu ya Teh. Nah, cuman kalau dari tulisan saya ini boleh nggak digabungin Teh, misalnya bab 1 itu masalah dan akal, bab 2 itu nasihat dan teknik, baru bab 3 itu sebagai penutup itu action gitu. Seperti itu. Gitu Teh. Boleh. Jadi sebenarnya itu kan cuma referensi. Saya sendiri rumus nulis buku itu banyak banget, nggak cuma mantap. Ada apa? Tapi intinya gini, ide itu kalau nulis buku supaya ide kita nggak liar dalam tanda kutip ya, supaya kita nggak pusing, nggak stres, nggak banyak lemak tulisan, perlu ada polanya. Polanya entah apa gitu. Kalau saya kan mantap itu sebagai referensi mungkin supaya teman-teman lebih memudahkan. Tapi kalau misalnya mau digabung-gabungin atau nggak mau bicara masalah, tapi langsung bicaranya misalnya apa, nggak masalah. Tapi kenapa itu adalah orang feeling. Jadi buku yang paling digemari atau cerita-cerita film, sinetron, dan lain itu startnya dari yang melo-melo, yang banyak yang banyak tekanan-tekanan gitu. Jadi kayak bukunya Coach Hari itu saya sempat protes. Pertama kali yang saklar kehidupan langsung kenali diri. Startnya kenali diri, dari mana dia tahu kenali diri kalau dia nggak pernah ada masalah gitu. Jadi masalah itu kayak primadonanya buku, harus ada. Nah, dari masalah, misalnya kita bingung mau nulis apa, kita bisa langsung dari masalah loncat ke penutup. Penutup kita cari misalnya gambar-gambar yang misalnya bisa mewakili gitu ya, supaya kita lebih mudah. Misalnya kayak kemarin saya sempat sharing gambar wirausaha, misalnya kita bingung mau nulis wirausaha seperti apa, ternyata ada gambar tentang wirausaha yang harus ada syarat dan lain-lain. Nah, itu kita bisa langsung masukin ke bab-bab, itu juga lebih mudah gitu. Yap, Teh. Terima kasih, Teh. Iya, makasih. Tapi kalau novel, fiksi, nggak perlu sekaku yang saya buat. Kalau novel itu kan imajinasi. Jadi suka-sukanya aja. Nggak perlu harus jadi ada rumus mantap atau 7P gitu. Nggak perlu seperti itu sih. Ya, Teh. Terima kasih. Iya, makasih. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita akan, ini udah dikit lagi 21.30. Kita akan closing statement. Coach Salis, monitor. Siap, Coach. Siap, silakan. Closing statement perwakilan dari Hafasa, Coach Salis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temia yang saya hormati, Coach Hari dan semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu, Mas-Mas dan Mbak-Mbak, dan ada Akbar di sini, juga Reza. Kami dari Hafasa mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga ketertarikan teman-teman semua mempelajari Hafasa menulis 21 hari. Jadi saya kira nanti banyak pengalaman yang akan didapat
mungkin sudah didapat bahkan karena didorong oleh Teh Mia ke jurang kebahagiaan, jadi nanti bahagia akhirnya gitu ya. Tapi dialami dengan stres dan sebagainya, karena saya juga seperti Coach Hari dicemplungin di batch 2 saya. Jadi alhamdulillah ISBN-nya sudah keluar. Nih Teh Mia, terima kasih Teh Mia. Tinggal berjuang untuk menyelesaikannya. Jadi buku saya bercerita tentang bagaimana, karena saya pensiunan, nah, jadi saya bercerita tentang pensiunan, bagaimana kita perlu dalam berkarir itu ada karir kedua gitu ya, karir kedua di mana setelah pensiun nanti Bapak Ibu dan Mbak-mbak, Mas-mas mungkin bisa mengaktifkan karir kedua itu seperti apa. Jadi buku saya bercerita itu, tapi belum siap untuk pre-order. Jadi saya belum pede, belum pikiran dagang, kata Teh Mia, untuk ditampilkan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Saya kira journey kita masih ada beberapa hari lagi, sampai nanti saatnya teman-teman semua akan membuat launching sudah, kemudian pre-order. Dan di sini ada beberapa juga yang ikut di batch 2 ya. Saya kira batch 1 juga ada. Jadi yang penting semangat dan gunakan kompor Teh Mia ini dengan baik supaya masakannya matang benar ya. Jadi bukan matang gosong gitu. Sekian Coach Hari dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kos Hari, saya mau itu sebentar ya. Sahabat semuanya manfaatkan Kosalis langsung, saya minta Kosalis. Tinggal cek di Wikipedia, Salis Aprilian. Dia tokoh keren banget. Jadi rugi kalau nggak minta pendapat gitu ya. Jadi kalau bingung-bingung nyari pendapat tokoh, kita cari orang-orang terkenal di grup kita aja ada di Kosalis. Tinggal cek aja Wikipedia, gitu sih. Itu promo pikiran dagang. Silakan Coach Hari. Mungkin bisa langsung lanjut aja closing statement dari Teh Mia untuk acara malam ini. Oke, nggak usah closing, langsung aja action. Saya tunggu hari Rabu materi bukunya, daftar ISBN. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Mas Mbak semua. Semoga niat kita dimudahkan, dilancarkan sehingga bisa terbit bukunya dan bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Oke, demikian malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum. Foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto bersama. Foto bersama kalau 12 gimana ya? Bingung ya 12 ya? Oh iya 12 gini. Terus yang foto siapa? Akbar biasanya. Mas Akbar. Fotonya dari Makassar. Iya. Gimana sih? Bingung. Yuk, siap. Oke. Ya. Selamat berkarya Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nurjaya, Pak Redi, Kosalis, Pak Saroni, Mbak Una, Mbak Tuti, Mbak Puji, Pak Eko, Mbak Murni, Mbak Resi, Mbak Pun, Mbak Marisa. Oh, Dokter Vivi, apa kabar Dokter Vivi? Dokter Vivi. Hebat. Saya order 1 Dokter Vivi. Amin. Sweet leader leader sweet ya. Waduh. Keren. Leader Terima kasih Teh Mia. Terima kasih Pak Basyari. Pak Basyari. Jangan sampai disalib sama guru-gurunya nih. Oh, Pak Basyari ini ya. Wah. Iya, Pak Basyari. Siap. Anak buahnya ikut semua Pak Basyari ya. Waduh, top. Sebetulnya kita tawarin semua itu. Kita tawarin nanti semua. Batch 4 semua guru di Depok didaftarin semua Pak Basyari. Ya mudah-mudahan insya Allah. Nanti Amin. Gurunya mengajak siswa.
Iya, iya. Wah, senang Makasih sekali. semuanya. Jadi Pak Basyari guru Ya. ada berapa? 7 orang yang ikut ya Pak? Atau lebih? Di batch sekarang ini, batch 3. Iya, batch 3. Batch 3 kayaknya ada 7 ya. Kemarin di batch 2 ada 5 ya. Kita juga sebetulnya juga kita tawarin ya beberapa teman-teman. Nah ini diantaranya yang merespon, nah itu Pak Maulana tuh. Ada berapa tuh timnya Pak Maulana dari SMP Rahmani. Ya mudah-mudahan ke depan lah bisa lebih berkembang gitu ya, Temi ya. Iya. Saya juga Alhamdulillah sih dari batch 1 sampai batch 3 batch pikiran dagang saya jadi ada. Jadi akhirnya ada yang mau ngundang saya ngasih training, ada yang mau katanya teh bantu komporin tim saya dong. Ternyata kompor juga ada profesi ya, komporwati. Kayaknya saya perlu ada profesi baru deh, bukan karir konektor ya, komporwati gitu. Siap. Nih Pak Eko juga teman-temannya tuh bisa tuh nanti diajak. Oh, Pak Eko yang suami